tanah Cibedung Hilir, Desa Nagrak, menuntut kepada Ibu Camat Kecamatan Sukaraja untuk segera menyelesaikan permasalahan hak kami yang diambil oleh PT Summarecon Bogor. Dan kami menuntut kepada para APH untuk segera menangkap dan menindak tegas para mafia-mafia tanah di Cibedung Hilir, Desa Nagrak, Kecamatan Sukaraja. Dan kami meminta kepada Bupati dan Wakil Bupati Bogor untuk segera turun langsung jikalau Camat Sukaraja tidak bisa membereskan permasalahan ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tangkap mafia tanah. Tangkap. Kembalikan hak kami. Kembalikan hak kami. Jangan takut sama oknum pejabat, tapi jangan segan apabila ada oknum pejabat membuat surat-surat palsu mengataskan nama pemerintah. Dialah yang sekarang ini menjadi provokator yang membuat kejahatan dengan memalsukan surat-surat. Nah, itu pemerintah, instansi keuangan harus tanggap. Semua pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas lebih baik mundur sebelum saya berhentikan. Tanpa melihat keluarga siapa, partai mana, akan kita singkirkan. Saya tidak akan mengizinkan kalau seperti itu begini aja. Saya minta satu perwakilan dari PT ini, jangan bapak-bapak ini. Satu perwakilan dari yang paling tinggi, yang bertanggung jawab atas PT ini. Ya. Kami ingin bicara langsung. Ya. Jangan bapak. Bapak udah ada nomornya kan, Pak? Bapak silakan hubungi kuasa hukumnya perusahaannya. Kami Pak, sudah berkali-kali. Pak, kami security, kami jaga lahan kami ini. Iya, Pak. Yang ini urusan dengan lahan Bapak, urusan Bapak. Dan itu bukan di sini lahannya. Iya, paham. Cuma Bapak ngomong kayak gitu dari mana? Lah ini lahan kami, Pak. Ini kan jaga di sini. Iya, dari mana? Ini jalan kami juga. Jalan Pak, ini bukan jalan umum, Pak. Ini jelas itu belakangnya tuh bukan jalan umum. Kamu pegang Bapak kan belum tanya saya, silakan nanya ke kuasa hukum. kalau Bapak cara seperti itu, gak usah siapa yang mau bisa. Saya sama Pak, saya jaga di sini. Saya warga punya tanah di sini. Warga mana, Bapak? Warga. Warga mana? Nagrak. Bapak Nagrak mana? KTP Saya Bapak punya dari di sini. mana? Kerjanya kayak apa? Jadi seperti itu. Ya. Terima kasih atas. Makanya saya di sini sekali lagi sampaikan ke kalian semua. Saya di sini mau ini kan kalau kalian menangkap, ya kalian menangkap, saya nggak bisa berbuat apa. Kalian mengambil hak kami. Di sini bukan urusan perdata, tapi urusan pidana. Urusan pidana tetap berlanjut. Mohon disaksikan secara jelas-jelas ya. Mulai KTP kami dipalsukan. Nih, tolong ini sertifikat asli kami nih. Ini ada sertifikat asli kami. Dan di sini ada sertifikat pengganti. Ya, di sini ada sertifikat pengganti yang kita tidak pernah mengajukan sertifikat pengganti. Sertifikat asli masih ada di kami. Dan yang kedua, berdasarkan SKPT yang dikeluarkan para oknum mafia. Dan yang ketiga, dikeluarkanlah laporan kehilangan tanpa kita nggak tahu ini siapa. Berdasarkan dan menyebut nomor SHM. Ini yang di situ. Dan yang ketiga, ada yang namanya PT membuat surat kuasa pada oknum mafia yang akan menerbitkan sertifikat pengganti kita. Ya. Yang keempat, ada surat pernyataan palsu disumpah janji. Ini urusan nyawa ya. Seolah-olah dia mengaku pemiliknya dia sendiri. Yang kelima, ada surat kuasa. Ada surat pernyataan dari PT yang punya ini. Saya berani bertanggung jawab dengan ini yang dibuat. Ya, ada surat pernyataan tanah ini milik SHM 148 atas nama yang menyatakan adalah Aris Aktu. Ini semua ada bukti aktualnya. Dan yang keenam, di sini ada
surat pernyataan dari desa. Lokasinya adalah Nagrak, tetapi yang membuat surat pernyataan tidak sengketa ini adalah Gunung Gelis. Orangnya sudah meninggal, Lurah Menteng. Intinya di situ. Yang ketujuh, berdasarkan peta bidang yang dikeluarkan oleh BBN, ya, oleh BBN ini murni jelas, ya, sertifikat kami yang diterbitkan. Yang kedelapan, ada SPH yang dibuat-buat untuk mengajukan SHGB tanpa melalui PPAT ataupun notaris yang dibuat oleh PT sendiri. Ya, yang tolong diambil PPAT sendiri. Dan ini semua legal-legal kita sudah jelas. Tidak nutup kemungkinan kami akan menggugat, ya, kami akan menggugat BBN, akan meminta ke BBN. Kalau untuk urusan pidananya kita sudah berlanjut. Kenapa saya tidak berkomitmen? Katanya tidak berkomitmen, harus secara hukum dan lain-lain. Maaf nih, tanah kami, ya, sekali lagi garis bawahi, tanah kami, objek kami telah diserobot dan dimanfaatkan mafia tanah sebagai bisnis lapangan golf yang menguntungkan dirinya sendiri. Kami hak ke sini untuk tidak melebar dan meluas apa yang menjadi wewenang kami. Kami patuh dengan hukum, ya, sekali lagi kami patuh dengan hukum, kecuali tidak berkondusif. Kita langkah hukum bareng-bareng. Tetapi saya kecewa, sangat kecewa. Karena siapa? Sangat kecewa. Apa ini negara hukum Indonesia yang diperlihatkan? Monggo, tolong disaksikan. Apa kayak gini nih? Apa kayak gini nih? Ini wajib apa enggak ini yang disebut negara Indonesia? Tidak menunjukkan legal dan tidak menunjukkan kapasitas sebagai apa untuk di sini. Saya bisa, yang tidak bisa mengadakan kondusif, ya. Saya sampaikan sekali lagi, ya, hukum harus ditegakkan, betul? Betul. Sudah, kami sampaikan tuntutan kami. Langsung aja, Om. Pak Kapolsek, ya, tolong, ya. Saya minta pertanggungjawabannya Pak Kapolsek. Saya habis difoto ini. Bagaimana tindaknya Pak Kapolsek? Silakan. Loh, saya mengaju ke Pak Kapolsek. Sekarang saya mengadu ke Pak. Gimana ini? Saya tahu, ya silakan aja saya hukum kalau emang itu ada dasar hukum yang untuk melindungi Bapak. Loh. Ya apa sih Pak Ya, Kapolsek? bikin lapangan dong, bikin lapangan hukum. Nah sekarang yang kedua ini untuk melegalkan keberadaan Bapak. Apa? Sama ini cuma hanya mengamankan aja Pak. Iya. Ya nggak bisa membias kemana-mana. Iya, udah ini. Saya menjaga. Kalian menghadang saya. Kenapa menghadang Bapak? Loh, kan udah masuk kan? menghadang Bapak? Saya mau masuk. Saya nggak bolehin. Ini Loh, lahan lah yang saya ini jaga. kenapa alasannya apa? Ya alasannya kalau Bapak mau tahu, cari aja di pengadilan Pak, jangan Ngapain sini. saya cari di pengadilan? Saya nggak ada urusan sama PT. Lu saya nggak ada urusan sama PT Saya ini nggak ada nanti, urusan sama kok. PT kok. Saya nggak ada urusan sama PT. Saya urusan di sini, ya. Pidana, ya. 263. Ya silakan lanjutkan Pak di Ya sudah, kepolisian. udah itu proses. Udah. Lah ngapain kalian Nurutin saya? Bapak, jangan melanggar hukum di sini. 3 kali melaksanakan mediasi antara para pihak. Dan mediasi terakhir sudah menyatakan bahwa masing-masing pihak menghargai proses hukum yang sedang mereka tempuh. Artinya pada saat mereka menghormati proses hukum yang mereka tempuh, harusnya tidak ada kegiatan apapun di lapangan. Itu. Saat ini kami sudah tidak dalam proses mediasi lagi, tapi menyerahkan semuanya kepada ranah hukum. Sehingga kalaupun nanti ada masing-masing pihak memaksakan diri untuk melakukan hal-hal yang tidak diharapkan atau melakukan pelanggaran hukum, itu menjadi resiko hukum daripada masing-masing pihak. Karena pada intinya mediasi terakhir menyatakan bahwa kedua pihak menghargai proses hukum yang sedang ditempuh oleh masing-masing. Itu aja. Jadi kita sifatnya hanya mengamankan lokasi dan alhamdulillah hari ini sudah berjalan dengan lancar. Semoga masing-masing pihak, kedua belah pihak menyadari posisinya masing-masing bahwa ranah hukum harus dihormati, tinggal menunggu keputusan dari nanti proses hukum yang sedang mereka ajukan masing-masing pihak di pengadilan. Terima kasih. Permasalahan ini, apa Om pernah? Ini masih hidup orangnya, ya. Ini orangnya masih hidup nih. Iya, orangnya masih hidup, bukan kemana-mana. Kami siap kapanpun 24 jam hadir di sini. Silakan Om. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putra Selamat Sudi. Ya Bapak-bapak, saya pemilik SHM nomor 1
bahwa saya tidak pernah menjual atau menandatangankan tanah milik saya. Dan saya tidak pernah kenal dengan orang-orang yang tanda tangannya ada di situ. Yang ada di legal ini ya, yang malsukan ini ya. Jadi yang memalsu atau gimana, saya nggak pernah kenal, nggak pernah jumpa, nggak pernah kenal. Jadi bapak-bapak bisa menyimpulkan sendiri ini seperti apa kejadiannya. Oleh sebab itu tadi disampaikan bahwa ini kasusnya pidana, iya. Dan selama ini kami belum pernah ditunjukkan ataupun menerima fotokopinya legalitasnya dari PT. Jadi itu saya nggak tahu apa yang disembunyikan. Tapi teman-teman media di sini juga bisa, atau teman-teman yang di sini bisa menyimpulkan sendirilah bagaimana sebetulnya kejadiannya. Ya. Nggak bisa tambahkan. Monggo di apa namanya? Jadi Di tuntutannya kita Jadi sebetulnya kami nggak mau ribet sih. ya nggak mau ribet pertama. Yang kedua, ini kan milik kami. Ya kami minta lah, kan minta kembali lah setelah dipakai sekian tahun itu tanpa izin, tanpa dan sebagainya lah. Gitu kan. Dan 35 tahun itu kan masuk kantong mereka. Ya, Hasil semua yang dari gol dan sebagainya. Jadi seperti itu. Ya, Ya. saya tambahkan lagi Om, kalau berdasarkan katanya SPH dan lain-lain, di sini ya pajak diterbitkan tahun 2017, tahun 2017, 18, 19, jadi baru. Ya, kalau ngomong tanah ini tanah negara, mohon maaf nih, harus wajib 20 tahun. Jadi ini murni lah ya, kalian bisa menilai para media. Jadi intinya di situ. Sekali lagi kami sampaikan, Om agak mundur sedikit, mohon tolong disorot ya. Saya Om agak ke sana dulu, Bapak. Biar kelihatan semua. Sudah ya. Kami Pak, saya pinjam. Ya. Saya sampaikan dulu. Kan udah tadi. Kami sangat bijak dan betul-betul menghargai aturan hukum yang ada di Indonesia. Saya nggak mau adanya kekerasan dari pihak-pihak pekerja yang disuruh MDC, Surya Dipta Jaya Abadi atau apa itu ya. Sekali lagi, saya nggak akan pernah tidak kondusif. Saya mengikuti dan aturan hukum yang kami pakai. Mohon dari Pak Prabowo maupun lain-lain instansi lah intinya ya, bisa menilai semua dari ini semua ya. Kami secara pribadi sudah menunjukkan legalitas, kita lanjut. Langkah berikutnya, bagaimana setuju Apanya kamu foto kalian di sini menghadap saya? Terus ya, kami minta klarifikasi. Jangan sampai hal ini melebar kemana-mana dan jangan sampai hal ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum para politikus yang jahat untuk memanfaatkan situasi sehingga terus kita damai tidak kondusif. Korban penyerobotan lahan dari perusahaan yang berinisial PT. Komunitas KDM dengan tegas menyatakan sikap mendampingi dan membela hak-hak hukum Bapak Haryanto, pemilik tanah yang di mana? Kampung Pasir Bagade, Kampung Pasir Bagade, Desa Nagrak, yang Kecamatan diduga, Sukaraja. ya, yang diduga diserobot secara sepihak oleh oknum dari salah satu perusahaan berinisial PT. Penyerobotan lahan milik pribadi adalah bentuk penyelenggaraan hukum dan tindakan sewenang-wenang yang tidak bisa dibiarkan, Pak. Gitu. Jadi
Kalau untuk masalah ini, penyerobotan lahan milik Bapak adalah pribadi, adalah bentuk pelanggaran hukum dan tidak sewenang-wenang yang tidak bisa dibiarkan. Saya Ratu Eva, Ketua DPD Maung KDM Kabupaten Bogor. Kami akan hadir bukan hanya sebagai saksi, melainkan sebagai penjaga kebenaran dan pembela rakyat. Kebenaran dalam rangka semangat memperjuangkan. Kami Maung KDM Kang Deddy Mulyadi Kabupaten Bogor siap, kami berdiri di garda terdepan untuk memastikan hak atas dasar milik tanah Bapak Haryanto dan yang lainnya dikembalikan, dan para pelaku kejahatan pertahanan atau BPN diproses sesuai hukum yang berlaku. Untuk itu, untuk Bapak Gubernur, Bapak KDM Pak Deddy Mulyadi, mohon untuk bisa Atasnya seperti mana. Dan ini ada foto dengan Pak Agus. Tapi di play aja ya Pak. Suara rakyat adalah suara kebenaran. PT Summarecon KJA Bogor adalah sebuah karya kejahatan yang harus dimusnahkan. Kabupaten Bogor, tanggal 4 Agustus tahun 2025. PT Summarecon KJA Bogor memang patut diberi julukan sebagai satu-satunya perusahaan properti di Indonesia yang menjalankan dan menerapkan ide-ide komunisme global, warisan PKI, dalam menjalankan usaha propertinya di berbagai kota di Indonesia. PT Summarecon KJA Bogor secara jelas dan gamblang mengadopsi komunisme global. Modal tanah untuk usaha propertinya saja didapatkan dan berasal dari mengambil paksa dan merebut dari pemilik sahnya tanpa mau membayar, terlebih memberi ganti ruginya. Kemudian, PT Summarecon KJA Bogor memalsukan surat tanah hasil rebutannya, karena didukung seluruh antek-anteknya yaitu oknum perangkat desa di Gunung Gelis, didukung oknum di kantor ATR BPN Bogor untuk pengesahan surat tanah palsunya dan oknum di Pemda Bogor untuk berbagai perizinan ilegal lainnya. Penerapan ide komunisme global selanjutnya oleh PT Summarecon KJA Bogor dalam berbisnis properti, dilakukan dengan menjual tanah hasil kejahatan berbau dan bercita rasa komunisme global kepada konsumen pembeli dan dijanjikan iming-iming surat tanah selesai dalam tempo 6 bulan oleh para marketing dari kantor marketing galeri PT Summarecon KJA Bogor. Ketika surat tanah legal tidak selesai dan tidak mampu diperlihatkan oleh PT Summarecon KJA Bogor sesuai tempo yang dijanjikannya, maka secara otomatis ditagih oleh para konsumen yang tertipu secara beramai-ramai. Para konsumen dan nasabah protes ke kantor marketing galeri PT Summarecon KJA Bogor, menuntut pengembalian uang yang sudah dibayarkan oleh konsumen kepada PT Summarecon KJA Bogor. Tetapi tuntutan yang sudah berlangsung cukup lama, tidak ditanggapi dan sejauh ini, PT Summarecon tidak memperlihatkan itikat baiknya, agar secepatnya PT Summarecon KJA Bogor mengembalikan utuh uang mereka. Protes yang sudah berlangsung selama hampir 2 bulan, kini diikuti juga oleh para pemilik tanah aslinya, yaitu warga petani dan penggarap, para kontraktor yang tidak dibayarkan hasil kerjanya dan investor penanam modal di PT Summarecon KJA Bogor. Solusi yang seharusnya bisa mudah dilakukan, jika ada itikat baik dari PT Summarecon KJA Bogor, tetapi malah sebaliknya memunculkan kericuhan anarkis. PT Summarecon KJA Bogor justru semakin yakin dalam menerapkan dan mempraktekkan ide-ide komunisme global warisan PKI 65, yaitu dengan menjalankan praktek adu domba. Mengadu domba antara konsumen dengan konsumen settingan, atau para preman kaki tangan PT Summarecon KJA Bogor yang dibayar untuk disusupkan. Adu domba konsumen dengan oknum-oknum aparatur keamanan pemerintah polisi dan TNI, serta dengan security dan preman bayaran PT Summarecon KJA Bogor. Di tengah-tengah tensi protes konsumen yang semakin meninggi, PT Summarecon KJA Bogor mulai melibatkan elit-elit politik untuk mencapai tujuan memecah belah para konsumen dan warga pemilik sah tanahnya.
PT Summarecon KJA Bogor mengundang dan melibatkan oknum DPRD Bogor, oknum DPR RI dan hingga oknum partai tertentu untuk mendukung PT Summarecon KJA Bogor dengan bayaran. Para konsumen dan warga pemilik tanah, petani dan penggarap bukanlah orang-orang bodoh yang tidak tahu apa-apa. Situasi dan kondisi yang dibuat PT Summarecon KJA Bogor justru makin menguatkan ikatan dan kebersamaan sebagai sesama para korban yang telah dizolimi oleh PT Summarecon KJA Bogor. Seluruh korban penzaliman oleh PT Summarecon KJA Bogor yang didukung oleh berbagai platform media pers di Indonesia yang peduli pada ketidakadilan, secara bersama-sama mengajak para pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama dan alim ulama, khususnya dari 4 desa, serta seluruh ASN bersih dan APH bersih, untuk bersama-sama menghancurkan ide-ide komunisme global, warisan PKI 65, yang sedang dibangun oleh PT Summarecon KJA Bogor sebagai dasar dalam bisnisnya. Sejalan dengan agenda perayaan HUT NKRI ke-80, seluruh rakyat Indonesia wajib mengetahui bahwa PT Summarecon KJA Bogor adalah perusahaan yang mencoba membangun bisnisnya berdasarkan cita-cita komunisme global. Seluruh rakyat Indonesia wajib hukumnya bersama-sama menghancurkan. NKRI yang kuat adalah tujuan dan cita-cita, NKRI yang jauh dari paham komunisme global dan warisan PKI 65. Menghancurkan komunisme global di Indonesia adalah berarti menghancurkan PT Summarecon KJA Bogor. Hidup Indonesia ke-80, Gemah Ripah Loh Jinawi. Dan inilah suara rakyat Indonesia, warga masyarakat Indonesia korban kebiadaban PT Summarecon KJA Bogor yang bergema menuntut keadilan. Saya Sofyan Jim Mamesah, narasumber, sekaligus pemilik tanah 70 hektar di Gunung Gelis, menghimbau kepada seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, terlebih yang diutamakan kepada seluruh warga petani penggarap, pemilik tanah-tanah di 4 desa, konsumen dan nasabah-nasabah untuk jangan takut kepada PT-PT properti yang sekarang banyak muncul di Indonesia. Sebagaimana mereka adalah berasal dari elit-elit politik dan elit-elit penguasa dan pengusaha yang ingin menguasai Indonesia. Jangan kasih panggung dan beri kesempatan mereka melebar dan menguasai NKRI. Terlebih merusak kedaulatan NKRI serta mengatur tatanan pemerintahan birokrasi di NKRI. Oknum-oknum yang ingin merubah ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Karena saat ini kita, rakyat Indonesia yang harus menjaga utuh kedaulatan NKRI, kita harus berusaha berjuang tanpa harus mengorbankan harga diri bangsa dan harga diri anak-anak bangsa, rakyat Indonesia. Jangan biarkan para elit-elit zolim menguasai dan menjadikan NKRI mengorbankan harga dirinya. Seperti pada pemerintahan Indonesia ke-8, di mana kita dapat dan hasilkan dari pilihan seluruh warga masyarakat Indonesia. Presiden yang dipilih dari dasar hati nurani rakyat, tanpa ada desakan atau ancaman pihak yang ingin menjadikan NKRI di bawah kekuasaan satu golongan tertentu. Rakyat Indonesia yang saat ini yang harus menjaga kedaulatan NKRI sampai titik darah penghabisan. Karena sampai saat ini, satu bukti seluruh konsumen dan nasabah yang tengah menuntut keadilan, justru dari pihak PT Summarecon KJA Bogor mengabaikan dan ngeyel, karena tujuan utama dari PT Summarecon adalah adanya unsur konspirasi komplotan oknum elit politik yang ingin menguasai pemerintahan birokrasi Indonesia. Unsur keinginan prioritasnya bertujuan menggulingkan pemerintahan baru, pemerintahan merah putih, tujuan utamanya adalah menggulingkan presiden melalui rakyat. Karena keinginan oknum elit politik ini adalah dapat menguasai NKRI, presiden tunduk kepada semua keinginan oknum-oknum elit politik. Konspirasi terselubung yang menginginkan rakyat menjadi miskin dan disusahkan. Selain itu, oknum elit-elit politik akan menggulung pemimpin-pemimpin bersih di NKRI, hingga kepada keinginan terbesarnya adalah presiden dipaksa tunduk dan patuh semua perintah para elit-elit politik zolim. Oknum elit-elit politik saat ini sudah semakin merajalela, tindakan melawan hukum negara dan menginjak-injak keadilan serta kedaulatan negara tanpa mikir panjang. Sekali lagi saya Sofyan Jim Mamesah menghimbau kepada seluruh warga Indonesia,
terkhusus kepada para korban yang saat ini sedang berjuang untuk NKRI harga mati, kita wajib waspada dan maju melawan semua angkara murka. Mari bersatu berdaulat bersama-sama tangkap para pendosa, para oknum elit-elit politik, pengusaha dan penguasa zolim komplotan mafia tanah, mafia hukum berbaju PT Properti, yaitu PT Summarecon KJA Bogor alias PT Properti penganut sistem paham komunis PKI gaya baru. PT Summarecon KJA Bogor adalah PT Properti yang berizin register tidak tercantum dalam Pusat Administrasi Negara atau administrasi pemerintah. Semua izin yang ada hanya ada di Undang-Undang Perdata, karena PT Summarecon terbiasa melakukan jual beli hukum melalui dengan oknum-oknum. Maka wajar saja, jika banyak para korban ribuan nasabah-nasabah, investor penanam modal yang telah menjadi korban penipuan marketing PT Summarecon KJA Bogor dan saat ini sedang berjuang keras menuntut keadilan, meminta uangnya dikembalikan utuh. Atas dasar tindak pidana penipuan pasal 378 ribuan nasabah telah menempuh jalur hukum kepada marketing PT Summarecon KJA Bogor, meminta pertanggungjawabannya untuk mengembalikan uang-uang semua korban. Selain itu, banyaknya warga petani penggarap 4 desa yang juga merupakan korban dari kebiadaban PT Summarecon KJA Bogor. Korban perampasan hak atas tanah-tanah milik warga yang telah berlangsung sejak puluhan tahun lalu. Ratusan warga petani penggarap 4 desa yang selama puluhan tahun menanti itikat baik PT Summarecon KJA Bogor untuk melakukan pertanggungjawabannya, membayar ganti kerugian atas tanah-tanahnya yang telah dibangun rumah-rumah mewah dan telah diperjualbelikan dengan gratis, tanpa PT Summarecon KJA Bogor memberikan ganti kerugiannya. Bak lingkaran setan dari semua pelaku dan oknum yang terlibat, yang turut membantu, mereka adalah mata rantai yang saling terkoneksi satu pelaku dengan pelaku yang lainnya, dari para aktor mafia tanah, mafia hukum yang berperan atas perintah aktor utama, otak dalang intelektualnya adalah Sucipto Nagaria dan Muljadi Budiman. Tangkap dan masukkan bui, semua pelaku dan oknum mafia tanah mafia hukum, adili seberat-beratnya Sucipto Nagaria bersama istri dan putra-putrinya, juga keponakannya, Muljadi Budiman, Agung Budiman, Evelyn Raul, Rudi Yahya dan semua antek-antek PT Summarecon KJA Bogor. Tangkap semua pelaku dan oknum-oknum, golek boneka dari PT Summarecon KJA Bogor. Para oknum pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Bogor, para oknum aparat hukum dan oknum anggota dewan, para oknum elit politik yang masuk angin. PT Summarecon KJA Bogor adalah sebuah perusahaan properti yang mempunyai konsep dasar ingin menguasai Indonesia dengan gratis tanpa modal sedikitpun. PT bermodal dengkul membangun koneksi kerja sama dengan para oknum-oknum menjerat masuk ke dalam lingkaran setan. PT Summarecon telah berhasil merubah aparat menjadi keparat, PT Summarecon juga telah mampu merubah pejabat menjadi penjahat. PT Summarecon KJA Bogor adalah sebuah perusahaan pencetak iblis hitam bersayap yang turun dari neraka. Dan saat ini adalah babak akhir dari si pengkhianat NKRI dan perusak kedaulatan NKRI yaitu PT Summarecon KJA Bogor. Karena kini sudah tiba masanya, untuk sang alam yang akan bekerja mengeksekusi para pengkhianat perusak kedaulatan NKRI. PT Summarecon KJA Bogor. Karena semua bukti kejahatan yang selama ini telah dilakukan PT Summarecon KJA Bogor semuanya telah terkuak dan terungkap jelas, fakta akurat bahwa pihak PT Summarecon tidak perlu lagi mengelabui dan merekayasa apapun untuk lari dari tanggung jawab membayar semua korban-korban. Sudah saatnya kita seluruh warga masyarakat Indonesia wujudkan semua mimpi-mimpi kita, tangkap dan penjarakan pemilik atau owner ataupun semua makhluk goib nan kejam, iblis hitam yang turun dari neraka, pelaku dan oknum yang terlibat dengan PT Summarecon KJA Bogor sama dengan PT sarangnya gembong mafia tanah mafia hukum berbaju PT Properti penganut sistem paham komunis PKI gaya baru. Jangan biarkan para pengkhianat kedaulatan NKRI, pengusaha jahanam bermata sipit yang telah terbukti melakukan tindakan melawan dan melanggar hukum negara, terus-menerus melakukan intervensi dan tekanan kepada seluruh korban-korban. Karena sudah banyak jatuh korban,
dari kebiadaban pengusaha dan penguasa zolim komplotan mafia tanah mafia hukum berbaju PT Summarecon KJA Bogor. Pengusaha dan penguasa cukong bermata sipit yang berniat jahat, mereka para penjahat, perusak kedaulatan NKRI. Anak bangsa, rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke menyatukan visi, mari bersatu berdaulat dari dalam lubuk hati sanubari kita. Ayo viralkan ini, lewat YouTube, Google, internet, media swasta, Instagram, medsos, dan televisi. Mari kita urai benang merah dari sumber kejahatan, gembongnya PT Summarecon KJA Bogor yaitu Sucipto Nagaria dan Muljadi Budiman. Pemilik owner PT Summarecon KJA Bogor, yang terbukti telah merampas hasil keringat anak bangsa, petani penggarap dan ribuan konsumen, nasabah dan lainnya. Merampas uang para konsumen hingga triliunan rupiah, dan ini terjadi bukan hanya di Gunung Gelis, tapi di 18 lokasi proyek perumahan PT Summarecon KJA Bogor lainnya di Indonesia. Perusahaan pengeruk kekayaan milik orang lain, menjual rumah yang dibangun bukan di tanah milik PT Summarecon KJA Bogor, melainkan di atas tanah-tanah milik petani penggarap yang dirampas. Para konsumen akan mengunggah di media dan memasang foto-foto owner, pelaku dan oknum yang akan terpampang sebanyak kurang lebih 10.000 foto, dan akan ditempel di Mabes Polri, Polda Jabar dan di kantor KPK semua biodata dan gambar wajah muka pelaku dan oknum kejahatan ini. Seluruh korban-korban akan melakukan demo besar-besaran. Dan terakhir semua korban akan buat konferensi pers akbar, mengundang seluruh wartawan TV, baik swasta ataupun pemerintah. Korban-korban akan beberkan semua perilaku jahat pelaku dan oknum, mulai dari hati sampai ke jantung dan sumsum tulang, serta kulitnya. Dan semua kejahatan yang dilakukan Firaun bermata sipit, yaitu Sucipto Nagaria, bersama putra-putranya dan pemilik PT KJA Muljadi Budiman dan putranya Agung Budiman, serta antek-antek PT yaitu Evelyn, Raul, Rudi Yahya dan termasuk semua oknum aparatur negara. PT Summarecon KJA Bogor memang patut diberi julukan sebagai satu-satunya perusahaan di Indonesia yang menjalankan dan menerapkan ide-ide komunisme global, warisan Partai Komunisme Indonesia dalam menjalankan usaha propertinya di kota-kota manapun di Indonesia. Bagaimana dikatakan bahwa PT Summarecon KJA Bogor telah mengadopsi komunisme global, modal tanah untuk usaha propertinya saja didapatkan dari mengambil paksa dan merebut dari pemilik sahnya tanpa mau membayar ganti rugi. Dan kemudian, PT Summarecon KJA Bogor memalsukan surat tanahnya karena didukung seluruh antek-anteknya yaitu oknum perangkat desa di Gunung Gelis, didukung oknum kantor ATR BPN Bogor untuk pengesahan surat tanah palsunya dan oknum di Pemda Bogor untuk berbagai perizinannya. Penerapan selanjutnya ide komunisme global oleh PT Summarecon KJA Bogor dilakukan dengan menjual tanah hasil kejahatan, berbau dan bercita rasa komunisme global, kepada konsumen pembeli dan dijanjikan iming-iming surat tanah selesai dalam tempo 6 bulan oleh para marketing dari kantor marketing galeri PT Summarecon KJA Bogor. Ketika surat tanah legal tidak selesai dan tidak mampu diperlihatkan oleh PT Summarecon KJA Bogor, sesuai tempo yang dijanjikan, maka ditagihlah oleh para konsumen yang tertipu secara beramai-ramai. Para konsumen protes di kantor marketing galeri PT Summarecon KJA Bogor, menuntut pengembalian uang yang sudah dibayarkan oleh konsumen kepada PT Summarecon KJA Bogor, tetapi tidak ada itikat baik dari PT Summarecon KJA Bogor untuk mengembalikan. Protes yang sudah berlangsung selama hampir 2 bulan, kini diikuti juga oleh para pemilik tanah aslinya, yaitu warga petani dan penggarap, para kontraktor yang tidak dibayarkan hasil kerjanya dan investor penanam modal di PT Summarecon KJA Bogor. Solusi yang seharusnya bisa mudah, jika dilakukan dengan itikat baik dari PT Summarecon KJA Bogor, malah menjadi sebaliknya. PT Summarecon KJA Bogor justru semakin yakin dalam menjalankan, menerapkan dan mempraktekkan teori-teori komunisme global warisan PKI 65, yaitu dengan menjalankan praktek adu domba.
Adu domba antara konsumen dengan konsumen settingan atau preman kaki tangan PT Summarecon KJA Bogor yang disusupkan dan adu domba konsumen dengan oknum-oknum aparatur keamanan pemerintah, polisi dan TNI. Di tengah-tengah tensi konsumen yang semakin meninggi, PT Summarecon KJA Bogor mulai melibatkan elit politik, mulai dari oknum DPRD Bogor, oknum DPR RI dan hingga oknum partai tertentu untuk mendukung PT Summarecon KJA Bogor. Para konsumen dan warga pemilik tanah, petani dan penggarap bukanlah orang-orang bodoh yang tidak tahu apa-apa. Justru makin menguatkan ikatan kebersamaan sebagai sesama para korban yang telah dizolimi oleh PT Summarecon KJA Bogor. Seluruh korban kezaliman oleh PT Summarecon KJA Bogor yang didukung oleh seluruh media pers di Indonesia yang peduli pada ketidakadilan, mengajak para pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama, khususnya di 4 desa, serta seluruh ASN bersih dan APH bersih, untuk bersama-sama menghancurkan ide-ide komunisme global, warisan PKI 65, yang sedang dibangun oleh PT Summarecon KJA Bogor sebagai dasar dalam bisnisnya. Sehubungan dengan agenda perayaan HUT NKRI ke-80 tahun, seluruh rakyat Indonesia wajib mengetahui, perusahaan yang mencoba membangun bisnis yang sejalan dengan cita-cita komunisme global, wajib hukumnya untuk dihancurkan oleh seluruh rakyat Indonesia. NKRI yang kuat adalah NKRI yang jauh dari paham komunisme global, yang justru akan dibangun oleh PT Summarecon KJA Bogor. Menghancurkan komunisme global di Indonesia adalah berarti menghancurkan PT Summarecon KJA Bogor. Karena kita adalah NKRI, kita Bhinneka Tunggal Ika, yang berideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai landasan amandemen konstitusi. Kita adalah satu NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika Persatuan Indonesia yang melambangkan kekuatan yang abadi berasaskan ketuhanan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita anak bangsa, rakyat Indonesia, warga petani dan penggarap korban di 4 desa, para nasabah, konsumen, investor penanam modal dan kontraktor pengembang akan maju berjuang bersama-sama. Kami siap menjadi garda terdepan, menjaga NKRI sampai titik darah terakhir kami. NKRI merdeka, NKRI berdaulat, NKRI harga mati. Indonesia merah putih, Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, bersatu berdaulat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Merdeka. Apabila ada yang ingin mengetahui pemberitaan ini lebih lengkap dapat menghubungi saya Sofyan Jim Mamesah, pengungkap pengurai benang merah, pemilik tanah, narasumber sekaligus korban dan pemegang kunci kontak Pandora dari kebiadaban PT Summarecon KJA Bogor, di nomor WA 0823 15800 800 atau bisa hubungi langsung tim 08 tim Kepresidenan RI atau kepada nomor kontak pengaduan Wakil Presiden RI ke-8 Gibran Rakabuming Raka di nomor pelayanan pengaduan WA nomor 0811704227 dan WA nomor 089750282333. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami warga 4 desa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sofyan Jim Mamesah yang telah membantu kami, khususnya para petani. Merdeka! 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.